Ya kita dikasih tahu tempatnya Wawan, kita ketok pintunya, kita tanya sama Wawan, bener nggak di rumahnya Wawan? Dan dia bilang, iya bener mas. Desi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya Pak Wawan? Iya, ada sendiri. Oh alhamdulillah ketemu ini. Iya Pak, ini kenalin. Feli. Ya, Kak. Wawan. Ya ini Mbak Yuni. Pak Wawan gini. Kita itu ya mau nanya Pak Wawan ini yang biasa jadi tukang di luar rumah nggak? Betul, perbaikin rumah, bawa rumah, betul ya? Iya, Mas. Ya. Saya mau nanya Pak Wawan kenal sama Mas Lutfi atau Pak Lutfi yang dari Kuningan. Waktu gue nyebut nama Lutfi, suaminya Yuni, sekarang istrinya ini mau ketemu sama suaminya, udah 6 bulan ini nggak ada kabar dan kangen sama suaminya. Dia kaget di situ, Wow. Saya Mas, tolong Mas, ini istrinya. Kenapa Mas? Oh, ya, berat. Bisa ngomong berdua. Mukanya berubah, langsung berubah ini. Dia nunduk di situ, seakan-akan mau cerita sesuatu, tapi dia nggak enak sama Yuni sama Feli di situ. Akhirnya dia ngajak gue untuk ngomong berdua. Kamu sama saya? Mas, ini istrinya loh. Aduh, Bentar ya. Mas, Aku ngomong sebentar ya. sama dia. Dia mesti ikut dong, Man. Mas, Aminnya di mana? Kenapa tiba-tiba dia pengen ngajak ngobrol gue berdua? Kenapa ya? Semakin penasaran gue di situ. Akhirnya gue ikutin dia ngajak ke pojok agak jauh dari Feli sama Yuni di situ. Dia cerita. Mbak, mereka bicara apa ya, Mbak? Kami aku. Sakitnya Mbak ya. Itu kayak ngobrol yang serius. Bapak sempat rawat dia. Nggak ada. Rawat dia sempat. Ini ada apa, Mbak? Ini ada apa? Nggak tahu, Mbak. Rawat dia. Gue bingung. Saya ngobrol sama Mbak yang istrinya. Bentar ya. Mas denger apa, Mas? Kenapa ya? Itu denger apa? Apa? Jadi ternyata Lutfi ini sakit keras. Yang menyebabkan badannya lemah, sakit-sakitan. Untuk kerja aja capek, untuk berdiri aja susah. Sakit keras Lutfi ini. Nah dia sakit keras, dia nggak pernah cerita sama istrinya. Dia nggak pernah cerita sama kawan-kawannya. Dia nggak mau nyusahin anak dan istrinya, dia nggak mau nyusahin kawan-kawannya. Dipendam dalam hatinya dia. Dan terakhir Lutfi ini roboh. Mas, ini ada apa, Mas? Jangan diam aja dong, Mas. Mama, ini gimana sih? Kamu kok diem doang? Mbak sabar dulu ya. Coba Mbak tenangkan dulu semuanya. Mbak tenang dulu, tenang ya. Banyak istighfar dulu, istighfar, tenang ya. Begitu gua balik lagi di situ, istrinya sudah ngamperin gua di sini. Dia bingung, dia penasaran kemana Lutfi. Di mana saya bisa ketemu sama Lutfi? Ada apa dengan Lutfi, Mas? Ada apa? Man, ini ada apa? Mbak pengen ketemu sama suami Mbak. Bener. Apapun keadaannya, Mbak mau ketemu. Iya, Yakin? saya yakin. Bener. Itu demi anak saya.
Tolong tunjukkan tempat. Kalau bisa tunjukkan tempat. Mbak, sabar dulu, Mbak. Pak, terima apa adanya kan? Bener Kak? Pak, terima apa adanya. Bener. Insya Allah, Mas. Sekarang ikut saya. Kita mau kemana, Mas? Ikut aja. Mas, kita mau kemana, Mas? Mas Wawan, kita mau kemana? Oh, ini kemana sih, Mas, sebenarnya? Katanya mau ketemu suami saya, Mas. Tempat apa sih? Mas, ini kuburan sama, Mas. Ya Allah. Mas, lepaskan anak Mas. Tentu tidak masalah. Ya, ternyata Lutfi meninggal dunia. Dia meninggalkan istri dan anaknya, tapi istri dan anaknya sampai sekarang nggak ada yang tahu. So istrinya nggak pernah tahu sama sekali karena nggak ada yang ngabarin dia. Dia lost contact. Dia nggak tahu kemana suaminya. Ternyata sudah meninggal dunia. Berat. Itu ngomong ke dia berat. Di mobil lah, mobil lagi. Mobil. Ada mobil ya? Nah, akhirnya Mbak Yuni ini memutuskan kembali ke kampung halamannya. Tim kasihan sama Mbak Yuni sama anak.